Ave Maria. Kurang keras. Ave Maria. Amin. Sekali legionel. Mantap. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul semua di sini, khusus dari semua kuria, komisioner kuria dan presidium dari pasukan Bunda Maria, Legio Maria. Dan kita dalam keadaan pandemi, tapi kami lihat semua tetap hadir untuk pengukuhan janji kita sebagai Legio. Karena masih dalam keadaan prokes, dari panitia tadi menyarankan satu bangku 2 orang, tapi kayaknya saya lihat ada yang 3, satu bangku 3 orang. Gimana ibu-ibu, panitia? Satu bangku 3 orang is okay? Saya rasa nggak apa-apa ya, satu bangku 3 orang, kan semua pakai masker. Saya lihat ada juga yang belum pakai masker. Iya, baru dipakai maskernya. Oke, semua pakai masker ya, karena ini masih prokes ya. Oke, dan setiap bangku atau 2 bangku terisi oleh 1 presidium. Jadi supaya mempersingkat atau mempermudah nanti pada saat pengukuhan. Dari mulai ujung sana tadi sudah diatur oleh panitia. Jadi dari sana per presidium, dari sayap kiri. Karena waktunya sudah pas jam 9, bahkan lebih sedikit, dan pastor-pastornya sudah siap. Jadi saudara-saudariku mohon bisa dalam keadaan hening. Saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat? Sehat ya. Kita bisa temperatur semua 36 rata-rata. Kita siap mengikuti rekoleksi, doa tesera, dan yang terakhir adalah pengukuh misa Ekaristi, di dalamnya dengan pengukuhan janji Legio. Selamat pagi Romo Paroki. Tadi tidak ada soalnya, masih di sono. Pastor Agus. Romo Agus, ya pernah Romo Agus Kalepek ya, pernah dulu di Mariso juga ya. Salam sehat Romo. Saya lihat kerpean dulu daripada salah. Oke, sekali lagi bagi yang belum dapat tempat bisa tolong pada posisi masing-masing. Dari mulai sisi kiri, dari sayap sisi kiri per presidium. Itu ya, tua ya. Oke. Terima kasih, karena semua sudah dalam keadaan tenang, keadaan hening, sehat, sudah ada pastornya semua hadir, maka acara kita akan segera mulai. Kami mohon untuk Ibu Ketua Komisium kiranya dapat memberikan sedikit sambutan atau sepatah kata kepada semua yang ada di sini. Kepada Ibu Saudari Wati, kami persilahkan. Terima kasih. Ave Maria. Sekali Legio Maria. Terima kasih.
Saya berharap semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing dan tidak beranjak lagi agar kita segera mulai. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya kasihi dan cintai, pemimpin rohani Komisium Maria Ratu Rosari Makassar, Pastor Samuel Sirampung PR, juga yang saya hormati dan kasihi Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, Pastor Agus Kalepe. Terima kasih banyak Pastor sudah memberi kami izin untuk tempat untuk melakukan ASYES pada tahun ini, masih di dalam keadaan pandemi. Terima kasih banyak beserta seluruh sarana, fasilitas, dan anggota Legio Maria yang ada di Paroki Andalas yang sudah membantu mulai dari 3-4 hari yang lalu. Mereka mulai mempersiapkannya. Terima kasih banyak. Juga yang saya hormati dan kasihi Pastor Herman Panggalo PR, pemimpin rohani Kuria Maria Pencinta Damai. Juga saya hormati dan kasihi Pastor Daniel, pemimpin rohani kaum muda dari Telo. Betul ya Pastor ya? Baik, terima kasih. Dan kepada kita semuanya, para perwira Kuria, perwira Presidium, selamat datang di Gereja Kristus Raja Andalas untuk kita sama-sama mengikuti ASYES. Tata tertib dan aturannya tadi sudah disampaikan. Kita hanya diundang perwiranya saja berhubung karena masih dalam keadaan pandemi. Saya juga menyapa saudara-saudari kita yang mengikuti secara online melalui channel YouTube dari Paroki Kristus Raja Andalas yang mengikuti dari rumah. Selamat mengikuti dan semoga tetap bersukacita meskipun tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di sini. Nanti tentang pelaksanaannya acara kita pada pagi hari ini, pertama kita akan rekoleksi singkat yang akan dibawakan oleh pemimpin rohani Komisium Pastor Samuel Sirampung PR. Setelah itu kita akan doa tesera bersama. Kemudian setelah itu kita persiapan mungkin 10 menit, 15 menit untuk mengikuti misa ASYES. Untuk itu saya berharap setelah rekoleksi kita tidak meninggalkan tempat, karena kita akan langsung sambung dengan doa tesera yang nanti akan dipimpin oleh pemimpin rohani Kuria Maria Pencinta Damai bersama dengan Ketua Komisium. Baik, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Selama kita mengikuti acara ini, jangan pernah melepaskan masker kita, ya. Terima kasih, selamat pagi dan Ave Maria. Terima kasih Saudari Wati sebagai Ketua Komisium. Saya hanya menambah sedikit yang tadi dari Ibu Wati sudah sebutkan. Saya perjelas dari para pastor. Jadi tadi itu Ketua Komisium Pastor Samuel Sirampung PR sebagai Ketua Komisium, sebagai Ketua Komsos dan pembimbing rohani Komisium. Romo Herman Panggalo PR sebagai staf seminari menengah Santo Petrus Claver Makassar dan sebagai pembimbing rohani Kuria Pastor Daniel, salam kenal ya Mo ya, Pastor Daniel M. Ocampo CICM sebagai Pastor Vikaris Parokial Paroki Santo Paulus Elok, dan bos kita Pastor Agus Kalepe sebagai Pastor Paroki Andalas,
Gereja Andalas, Paroki Kristus Raja. Terima kasih, Romo. Setelah kami tadi dengarkan sambutan atau susunan acara dari Ketua Komisium, Saudari Wati, dan masuklah kita menuju ke rekoleksi yang akan dibawakan oleh Pastor Samuel Sirampung. Waktu kami persilakan, Romo. Selamat pagi semuanya. Ave Maria. Ya, tadi dikatakan kita rekoleksi singkat ya. Ini betul-betul singkat karena waktu saya tinggal 15 menit. Karena di jadwal itu kita rekoleksi jam 9, sekarang jam 9 lewat hampir 15 menit. Ya, jadi tinggal 15 menit waktu saya, gampang saya karena tinggal buka laptop, baca sedikit, baru tutup laptop, sudah 15 menit. Nah, sebagai orang beriman, mari kita terlebih dahulu mengawali rekoleksi kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberi kepada kami Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan Yesus dan juga Bunda Gereja dan Bunda kami semua. Dalam kerasulan Legio Maria, kami ingin lebih dekat, lebih mengenal misteri putramu melalui Bunda Maria. Dampingilah kami selalu, semoga kami semakin akrab dan semakin mengenal misteri-misteri putramu Yesus Kristus bersama dan lewat Bunda Maria dan juga doa-doa Bunda Maria. Pada saat ini bersama dengan semua legener baik yang ikut secara langsung di gereja ini maupun yang ikut melalui live streaming, kami ingin meneladan Bunda Maria, khususnya dalam hal ketegaran Bunda Maria berjalan bersama dengan putranya di jalan salib. Semoga ketegaran iman Bunda Maria juga menjadi ketegaran kami semua dalam menghadapi jalan salib kehidupan kami setiap hari. Ya Bunda Maria, doakanlah kami kepada putramu Yesus Kristus, agar melalui rekoleksi ini kami menemukan semangat yang baru, dapat juga menemukan inspirasi yang baru, untuk tetap setia, kendati kami harus tetap melewati jalan salib setiap hari untuk mengikuti putramu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Meskipun mungkin tidak terlalu kelihatan ke depan karena ada yang jauh-jauh, apalagi saya hitam dan pakai baju hitam. Tapi masih kelihatan toh karena mengkilat. Para pastor dan para legener yang terkasih, kemarin kita seluruh gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, dan dalam Legio Maria, perayaan itu kita jadikan sebagai momen untuk memperbaharui janji Legio. Ya. Hanya karena ada sesuatu hal sehingga kita pindahkan ke hari ini, supaya dengan leluasa kita bisa merayakan misa dan juga memperbaharui janji Legio. Dan sebelum kita memperbaharui janji Legio, kita mau secara khusus menimba satu keteladanan hidup dari Bunda Maria yang bisa kita jadikan sebagai milik kita dalam hal keteguhan iman Bunda Maria.
keteguhan iman Bunda Maria secara jelas kita bisa lihat di dalam bagaimana Bunda Maria menapaki jalan salib Yesus. Ya. Selama masa Prapaskah ini kita setiap hari Jumat kita jalan salib ya. Kita diajak juga selain merenungkan jalan salib Yesus, kita juga diajak untuk melihat bagaimana ketegaran Bunda Maria, ketegaran iman Bunda Maria mengikuti jalan salib Yesus. Bahkan sampai ada yang secara khusus membuat jalan salib bersama Bunda Maria. Memang di peristiwa sengsara Tuhan Yesus ada banyak tokoh-tokoh di sana, ya. Ada banyak orang yang menyertai Yesus. Ada yang berani, ya seperti Bunda Maria, jelas-jelas. Ada yang dari jauh sembunyi-sembunyi karena takut jangan sampai dia juga nanti ditangkap dan mengalami nasib seperti Yesus. Ya. Tapi kita lihat Bunda Maria adalah figur, adalah pribadi yang dengan setia dari awal sampai akhir mengikuti jalan salib Yesus. Ya. Para legender yang terkasih, kita pernah mendengar bahwa Bunda Maria itu punya 7 duka cita, ya. Ya, sebenarnya kalau kita hitung-hitung semua tidak hanya 7, tetapi ya orang mengumpulkan bahwa ada 7 duka cita Bunda Maria. Lewat refleksi akan 7 duka cita Maria, kita semua mengenal akan duka cita dan sengsaranya yang begitu mendalam, melewati batas manusia selama hidupnya sebagai seorang ibu Kristus. Duka cita Bunda Maria, pergumulan batin Bunda Maria itu semula dari penyerahan diri Maria kepada kehendak Allah. Ya. Nanti kita akan lebih lanjut merenungkan itu dalam bacaan misa hari ini ya. Bagaimana Bunda Maria menyerahkan diri kepada kehendak Allah dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian juga ketika ya Bunda Maria mendengar nubuat Simeon yang mengatakan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lalu ada pengungsian ke Mesir, ya. Dan puncak duka cita Bunda Maria itu ketika ia menemani putranya di jalan salib. Pada kesempatan ini kita tidak akan membahas semuanya, ya. Tetapi kita mau lebih khusus berfokus pada bagaimana Bunda Maria menapaki jalan salib Kristus. Sebuah pertanyaan muncul dari Santo Anselmus yang seolah-olah ditanyakan kepada Bunda Maria. Yakinkah engkau bahwa engkau sanggup memandang Dia yang adalah hidupmu sendiri, yang tergantung di salib? Para legender yang terkasih, kita semua mengenal Bunda Maria sebagai figur seorang ibu dan wanita yang tegar, begitu kuat dan begitu taat kepada kehendak Allah. Bagaimanapun situasi yang harus dialaminya, semua itu terlihat jelas, terutama ketika ia tetap setia bersama Yesus sepanjang jalan salib. Nah, jika kita berada di posisi Maria, apa yang akan kita rasakan ketika melihat anak yang kita lahirkan, ya kita kandung dan kita lahirkan, ya, dan kita besarkan, harus menderita begitu hebat. Kalau ada anak kita dipukul sama anak tetangga, ya, apa yang biasa kita buat? Pasti kita akan panggil anak kita, sini kok nanti panggil bapak sama kita, 3 itu anaknya orang. Ya, minimal kita menghibur anak kita. Ya, itu muncul reaksi spontan dari kita, ya, meskipun itu cara yang keliru. Ya, tapi kadang-kadang itu muncul dari rasa belas kasihan kepada anak kita yang mungkin menangis karena dicubit kah atau yang dipukul kesatannya dari anak tetangga. Ya.
tentu perasaan kita akan hancur melihat ya kalau apa yang dialami Bunda Maria kita alami. Dan itu membutuhkan keteguhan, ketegaran dan kekuatan yang begitu luar biasa untuk dapat bertahan hingga akhir. Ya, jadi Maria itu bisa bertahan sampai akhir karena keteguhan, ya, dia memiliki sikap teguh, kuat, ya, sabar, ya, sehingga ia bisa bertahan sampai akhir, menyaksikan putranya sampai dia masih sempat diperkenankan untuk memangku Yesus, ya, yang biasa kita lihat di gambar Pieta atau patung Pieta, ya. Dan dia tidak hanya bertahan melihat putranya mengalami sengsara fisik, ya, ketika didera, difitnah, diludahi, ditinggalkan, namun dia juga setia menyaksikan putranya mengalami titik-titik akhir wafat di kayu salib. Dan itu semua dialami oleh Maria. Dengan ketegaran hatinya, Bunda Maria tetap mengikuti langkah demi langkah kaki Yesus yang telah bercucuran darah menuju Bukit Kalvari. Santo Bernardinus sendiri pernah mengungkapkan, andai kata segala sengsara derita di seluruh dunia dijadikan satu, masih tidak akan sebanding dengan duka cita perawan Maria yang mulia. Nah, sekali lagi kita diajak berefleksi, bagaimana jika misalnya kita berada di posisi Bunda Maria? Bagaimana jika ada bagian yang begitu penting dalam hidup kita dan selama ini begitu kita jaga, kita pelihara, bahkan kita perjuangkan dalam hidup, tiba-tiba diambil begitu saja. Yang tiba-tiba harus hilang, hancur, rusak, menderita, sakit dan mengalami hal-hal yang menyakitkan lainnya. Apakah kita semua sanggup melalui semua itu dengan setia, tetap memandang Yesus dan mau menyerahkan semuanya kepadanya? Ataukah kita justru melarikan diri dari itu dan akhirnya kita menyalahkan Yesus, menyalahkan Tuhan? Betulkah Tuhan itu ada? Katanya Tuhan itu penyelamat. Kenapa saya masih mengalami penderitaan-penderitaan seperti ini? Apakah Tuhan tidak berbelas kasih menyelamatkan saya, melepaskan saya dari penyakit, melepaskan saya dari malapetaka, melepaskan saya dari persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan masa kini? Apakah kita akhirnya mempersalahkan semua nasib kita dan mempersalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita? Setiap hari kita memiliki salib yang berbeda. Namun respon kita dalam memikul salib itulah yang menentukan bagaimana perjalanan kita nantinya. Marilah kita semua belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria tetap taat dalam deritanya ketika ia harus memandang Yesus yang adalah hidupnya sendiri, tergantung di salib. Ia tidak lari dari semua itu, namun ia tetap taat hingga akhir dan tetap menaruh pandangannya dengan penuh kasih kepada Yesus. Memang terkadang kita sebagai manusia, ya, juga kita sebagai legioner, kita begitu melekat pada apa yang kita miliki dan perjuangkan, tanpa menyadari bahwa itu semua adalah titipan dan rahmat dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih, ya, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, namun janganlah berlarut-larut sampai menyebabkan kita melepaskan pandangan dari Yesus. Ketika kita merasa begitu lemah dan tak berdaya memikul salib, maka marilah kita memandang Yesus yang tersalib. Kita berdiri sejenak di kaki salibnya bersama Bunda Maria. Kita mau menimba kekuatan di sana untuk terus melangkah hingga akhir. Para legioner yang terkasih, untuk merenungkan
pergumulan batin Bunda Maria menapaki jalan salib Yesus, kita harus sampai pada sebuah refleksi iman. Ya, kita pasti kagum dan terharu dengan keteguhan serta ketegaran Bunda Maria, bahwa sebagai manusia dia mampu menyelesaikan perjalanannya sampai ke puncak Golgota. Ya. Bunda Maria tidak berhenti di perhentian ke-5K, perhentian ke-7K, perhentian ke-11K, lalu dia pergi cari tempat bersembunyi dan dia pergi menangis, ya mungkin guling-guling kah atau apa, tidak. Bunda Maria dengan sabar, tabah, teguh, ya, sampai ke puncak Golgota. Ya, selain perjalanan yang melelahkan, dia mampu bertahan dalam kesedihan yang mendalam, menyaksikan buah hatinya yang dituduh sebagai penghujat Allah. Dalam seluruh pewartaan Yesus, dia mewartakan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sepenuh hati, tapi dia malah dituduh sebagai penghujat Allah. Bunda Maria menyaksikan putranya dihina, dipukul, disiksa dengan kejam oleh para serdadu-serdadu. Lambungnya ditikam dengan tombak, dan ia menyaksikan detik-detik terakhir putranya menghembuskan nafas. Nah, kalau hanya mengandalkan kekuatan dan kesabaran serta keteguhan manusiawinya, saya yakin Maria tidak percaya, tidak bertahan dan tidak mampu. Maria sungguh mampu untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam seluruh hidupnya. Meskipun Bunda Maria seringkali mengalami pergumulan batin, pergumulan batin di jalan saliblah yang paling berat. Maria tidak menyerah, tidak berhenti di tengah jalan karena tidak sanggup melihat buah hatinya menderita. Pergumulan batin ini tidak bisa dilepaskan dari iman seorang Bunda Maria. Dia memaknai, dia menjalani semua perjalanan hidupnya bersama Yesus dalam bingkai iman. Maria selalu merenungkan peristiwa hidupnya. Kalau kita ingat kisah saat gembala dan para malaikat menyembah Yesus, sang putra yang dilahirkan di kandang, ya, ketika mereka berkunjung ke kandang, ya, para gembala itu, di sanalah pertama kali kita membaca bahwa Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita bisa lihat di Injil Lukas pasal 2 ayat 19, ya. Dikatakan Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 51, mungkin hati Maria juga tidak berhenti merenungkan perkataan dari nubuat Simeon tentang Yesus. Dan Injil mencatat kedua kalinya Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya saat ia dan Yusuf suaminya menemukan Yesus kembali di bait Allah pada saat ia berumur 12 tahun, ya. Pastilah Maria terus menyimpan segala perkara di dalam hatinya sampai ia dapat tegak berdiri di kaki salib Yesus, mempersembahkan buah hatinya demi memenuhi rencana keselamatan Bapa. Para legioner yang terkasih, penting dicatat kata menyimpan dan merenungkannya, ya. Bunda Maria adalah pribadi yang tenang dan sederhana. Ia tidak mengalami kesulitan untuk menyimpan perkara dalam hati. Berbeda dengan kita di masa sekarang, ya. Masa sekarang kalau ada sesuatu, ada peristiwa, ada pengalaman, ya kita tidak pernah tenang untuk menyimpan perkara itu dalam hati. Kita cenderung untuk cepat-cepat pergi cerita. Ya, kita cepat-cepat pergi cerita. Bahkan yang sering bermain di media sosial, ya, ada sedikit, ya, update status di Facebook, di mana lagi, WA, di mana lagi, ya.
tanpa ada dan merenungkannya. Nah, ini hampir semua kita alami ini. Hampir terjadi pada kita semua. Bahwa kalau ada sesuatu begitu gampang dan begitu mudah, begitu cepat ingin kita share di media sosial. Ya, supaya orang mungkin tahu. Bahkan hal-hal yang pribadi pun. Ya, kita begitu gampang mengekspos kita punya hal-hal yang kadang-kadang seharusnya tidak diketahui orang, akhirnya diketahui. Ya, itu juga tidak lepas dari kehidupan kita sebagai legioner ya. Mungkin di paroki. Bahkan mungkin di paroki kita bisa-bisa malah menjadi orang-orang yang hobi gosip, yang menyebarkan hoax. Ya mungkin ya, saya katakan mungkin ya, kalau saya katakan mungkin itu tidak menuduh ya. Ya mungkin. Mungkin kita menjadi penyebar berita-berita yang tidak mengenakan. Kita lupa meneladan Bunda Maria yang menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang menyimpan perkara ya. Mungkin kita juga sudah menyimpan perkara, tetapi kita tidak sampai pada merenungkannya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak sampai kepada merenungkannya, apa yang kita simpan dalam hati itu bisa menjadi penyakit. Karena kesabaran setiap orang berbeda-beda. Ketegaran hati seorang itu berbeda-beda. Sampai kapan orang bisa menjadi tegar ketika itu menyimpan dalam hati. Menyimpan dan merenungkannya dua hal yang harus kita miliki sebagai seorang legioner agar mampu meneladan ketegaran, keteguhan iman Maria. Dalam merenungkannya, Bunda Maria sungguh berpegang teguh pada ucapan malaikat. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Iman inilah yang mampu menjawab misteri peristiwa hidup Maria mendampingi putranya yang dipenuhi juga dengan misteri-misteri. Dan karena kesetiaan dan karena keteguhan iman Maria, Maria mendapat buah-buah iman. Dan itu dialaminya dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan Maria juga diberi kesempatan untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus bersama para muridnya yang lain. Sudah lewat 5 menit. Para legioner yang terkasih, kita sudah mendapat informasi tentang bagaimana Maria mengalami pergumulan batin, ya. Pergumulan batin yang berawal dari ketika dia diminta untuk menjadi ibu Tuhan melalui malaikat Gabriel. Kemudian sampai kepada pergumulan batin ketika ia mengalami bagaimana putranya mengalami penderitaan di kayu salib. Dan ia begitu tegar. Dan sekali lagi, ketegaran Bunda Maria itu tidak bisa dilepas dari pribadinya sebagai seorang beriman. Beriman itu harus melalui proses. Proses beriman itu tidak bisa dilepaskan dari menyimpan dan merenungkan. Ini penting sekali untuk menjadi milik kita juga sebagai seorang legioner. Legioner itu harus banyak menyimpan dan harus berlanjut kepada merenungkan. Ya. Harus terus-menerus membuat refleksi hidup. Termasuk dalam refleksi karya. Sejauh mana keanggotaan saya
pelayanan saya sebagai seorang legender itu membantu saya untuk makin dekat dengan Tuhan. Sehingga saya tidak mudah menyerah ketika harus berjumpa dengan salib-salib dalam hidupku. Sebagai legender itu pasti juga banyak salibnya, ya. Salib di dalam keluarga, ya, bersama anak-anak, bersama suami, ya, bersama istri, bersama umat. Apalagi di zaman sekarang ini begitu banyak salib, ya. Kita sudah hampir ya kurang lebih 2 tahun berada di masa pandemi, dan banyak hal yang telah diporak-porandakan oleh COVID-19. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang dulu dengan penuh semangat kita buat, kunjungan-kunjungan ke lapas, kunjungan-kunjungan ke rumah sakit, ya, mendoakan keluarga-keluarga, itu menjadi berhenti semua, hampir berhenti semua, ya. Kita mau pergi kunjungan ke rumah sakit, berani, berani. Apalagi banyak legender yang sudah sepuh-sepuh, banyak penyakit-penyakit komorbid, ya. Baru sampai di rumah sakit, corona bilang selamat datang, ya. Pasti kita tidak ke sana. Tapi jangan berhenti, bahwa kita berdoa bukan hanya berdoa di rumah sakit, tetapi berdoa di rumah juga bisa, mendoakan orang-orang sakit dari rumah, mendoakan orang-orang di lapas. Ya, kunjungan ke lapas saat ini yang bisa kita buat apa? Hanya pastor yang bisa pergi, 1 orang, ya. Mungkin ada 1 orang yang menemani, tapi cuma 1-2 orang. Dulu kita bisa sampai ya 7 orang, 8 orang. Sekarang, dulu kita bisa rapat, ya. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan rapat online, ya. Nah, ini tantangan. Bagaimana kita rapat online? Kita sendiri kadang-kadang tidak ngerti, ya, bagaimana itu Zoom, ya. Ada salah klik, ya kita terlempar, ya. Syukur-syukur kalau di rumah ada anak kita yang mengerti, ya pasti anak-anak sekarang pasti mengerti itu yang namanya Zoom meeting, ya. Kita mau ikut rapat, aduh, tidak, anakku lagi sibuk kuliah, anakku lagi sibuk sekolah, siapa yang mengaturkan saya ini? Zoom. Banyak sekali, banyak tantangan-tantangan. Dan apakah dengan tantangan, apakah dengan salib-salib seperti itu kita juga berhenti? Kita berhenti, sudah deh. Tapi melihat, ya, kehadiran kita pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya bahwa legioner itu tidak pernah menyerah, ya, semangatnya. Dan juga teman-teman yang ikut rekoleksi ini dan ikut misa nanti lewat live streaming, saya percaya juga bahwa kita semua penuh semangat, kita tidak pernah berhenti, kita tetap tegar, kita tetap setia menapaki perjalanan salib kita bersama dengan Bunda Maria. Dan ada satu harapan, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Bunda Maria selalu mendoakan kita. Asal kita tetap setia bersama dengan Bunda Maria, menapaki seluruh perjalanan hidup kita. Jangan pernah kita menjadi patah semangat karena COVID-19, ya. Jangan pernah kita berhenti berkarya karena COVID-19. Orang mengatakan bahwa mungkin Tuhan menghukum kita dengan COVID-19. Saya dengan iman saya selalu mengatakan gini, bukan menghukum kita, tetapi mungkin cara seperti inilah Tuhan mendidik kita, ya, di masa sekarang ini. Sekali lagi kita harus melihat dari sisi iman.
Kalau kita hanya melihat dari sisi manusiawi kita, kita akan mudah menyerah. Toh di masa keprihatinan COVID-19, pandemi 19, ada banyak rahmat tersembunyi yang muncul. Ya. Waktu lebih banyak untuk bersama keluarga. Padahal dulu kita banyak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Ya. Sekarang kita lebih banyak bersama keluarga. Betul tidak? Ya, kita lebih banyak berkumpul dengan anak. Anak-anak selalu kemana-mana bermain. Anak-anak dulu sering, ya karena sibuk dengan sekolah, kita jarang ketemu di rumah. Sekarang dengan sekolah online, ya kita banyak berkumpul. Dulu guru hanya sedikit, sekarang hampir kita semua jadi guru. Ya, kita tidak tahu mengajar, tapi karena pandemi COVID-19 kita jadi guru semua. Ya, banyak mungkin yang stres menjadi guru tiba-tiba. Tetapi ya akhirnya kita mulai belajar menjadi guru. Dulu kita tidak kenal itu apa namanya itu Zoom meeting, apa itu, kita hanya mungkin dulu kita kenal namanya video call kalau sudah ada waktu itu. Sekarang kita bisa ketemu ya orang dari luar negeri, orang dari Toraja, orang dari mana, kita dalam satu ruangan Zoom kita bisa ketemu. Jadi ada banyak hal positif yang muncul di balik COVID-19. Jadi kita bersyukur. Bukan kita bersyukur karena COVID-nya, bahwa kita bersyukur karena Tuhan masih tetap menunjukkan jalan-jalan yang baik untuk kita lalui ketika kita menghadapi pandemi. Jadi selalu kita punya harapan-harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bunda Maria selalu mendoakan kita. Amin. Nah, inilah yang harus selalu meneguhkan kita, bahwa ketika kita setia, kita tegar, kita sabar seperti Bunda Maria, menyelami jalan salib hidup kita, Tuhan di sana akan menunjukkan jalan untuk kita. Amin. Nah, sudah waktunya kita misa. Kita tersiar dulu ya. Tersiar dulu. Semoga apa yang saya berikan ya dalam waktu yang singkat ini bisa sungguh-sungguh menjadi inspirasi yang baru bagi kita, sungguh menjadi peneguhan bagi kita untuk senantiasa tegar, untuk senantiasa teguh dalam iman, untuk menapaki jalan salib hidup kita bersama dengan Bunda Maria. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Sam, bagus sekali ya rekoleksinya. Gimana? Kayaknya banyak yang kena sentil ini ya, ibu-ibu. Beda dengan Ibu Maria dan ibu-ibu kita, ibu modern, yang nyebarin hoax apa semua. Pamit Romo ya, terima kasih. Nah, setelah kita mendapat pengarahan dari Pastor Sam, sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa Tesera dan Rosario yang akan dipimpin oleh Romo Herman. Satu kami persilahkan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus ke gereja-Mu untuk mengawali pewartaan Injil. Semoga Roh Kudus melanjutkan karyanya ke dunia melalui hati umat-Mu yang beriman demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan, bukalah bibirku, Dan mulutku akan mewartakan kemuliaan-Mu. Tuhan, sudilah datang menolong aku. Tuhan, tolonglah daku dengan
segera, Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita merenungkan peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang rahim, kehidupan, penghiburan, dan pengharapan kami, salam. Kami orang buangan anak Hawa berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami, hai pembicara kami, wajah-Mu yang manis. Dan sesudah pembuangan ini, tunjukkanlah kepada kami, Yesus buah tubuh-Mu yang terpuji. Ya Maria, perawan yang murah hati, penuh kasih sayang dan manis. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, Putra-Mu tunggal telah memperoleh pahala bahagia kekal bagi kami dengan hidup, kematian, serta kebangkitannya. Semoga kami dalam merenungkan peristiwa-peristiwa itu dalam doa Rosario Suci Santa Perawan Maria dapat meneladan isinya dan menerima yang dijanjikannya. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanilah kami. hati Maria yang tak bercelah, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pengarang Injil, Doakanlah kami. Santo Louis Marie de Montfort, Doakanlah kami. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penakah bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penakah bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara
Ya Maria semula jadi tak bercela, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. marilah berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih bundamu perawan yang terpuji menjadi bunda dan pengantara padamu. Semoga semua yang memohon kemurahan-Mu dapat bergembira karena dikabulkan permohonannya berkat perantaraan Sang Putri. Amin. Langsung doa penutup. Bunda Tuhan yang suci, di bawah perlindungan-Mu kami bernaung. Perawan yang mulia dan terpuji, janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam kesukaran, tetapi selalu bebaskanlah kami dari segala bahaya. Santa Maria yang semula jadi tak bercela, pengantara segala rahmat, Komisium Maria Ratu Rosari, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, Doakanlah kami. seluruh bala tentara surgawi, Legio Malaikat Bunda Maria, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pemandi, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus. Doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami yang mengabdi di bawah panji Santa Maria, iman sepenuhnya terhadap-Mu dan kepercayaan kepada Sang Putri, hingga kami dapat mengalahkan dunia. Berilah kami kepercayaan teguh, terdorong karena kecintaan, sehingga kami dapat melaksanakan semua pekerjaan karena cinta sejati kepadamu. Dan di dalam sesama kami selalu melihat Tuhan dan mengabdi Tuhan. Berilah kami kepercayaan yang kokoh, bagaikan batu karang, tempat kami berdiri dengan tenang dan hati teguh, menghadapi kesusahan, kesukaran dan kekecewaan hidup. Kepercayaan yang berani hingga kami tidak ragu-ragu, sanggup melaksanakan pekerjaan luhur untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kepercayaan yang menjadi tugu api bagi legio kami, yang memimpin kami yang bersatu untuk menyalakan api cinta kasih Tuhan di mana-mana, untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan bayangan maut, untuk mengobarkan mereka yang telah padam semangatnya, untuk membawa kembali hidup kepada mereka yang telah mati karena dosa. Kepercayaan yang menuntun langkah kami melalui jalan damai, sehingga legio kami setelah perjuangan hidup ini tanpa kehilangan seorang pun berkumpul kembali dalam kerajaan dan keluhuran-Mu. Amin. Moga-moga jiwa para anggota legio kami dan jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa penyampaian. Pengaturan untuk pengukuhan janji legio. 1. Urutan untuk pengukuhan janji legio. Yang pertama adalah pemimpin rohani semuanya dari komisium, dari kuria, dari presidium dipersilakan nanti duluan. Pertama-tama dari komisium, kedua dari kuria Maria Pencinta Damai, ketiga dari kuria Maria Tata Kebijaksanaan, keempat dari kuria Maria Perawan yang Setia, dan dilanjutkan dengan dari presidium-presidium kalau pemimpin rohaninya hadir. Yang kedua, pengukuhan janji legio dilaksanakan dengan hikmat, berpresidium maju ke depan dan memegang veksilium dua-dua orang.
Jadi kalau misalnya ada 4, 2 maju, terus selanjutnya 2. Sebelum memegang veksilium, harus mencuci tangan dulu dengan sanitizer, petugas akan standby di depan. Pengaturan selanjutnya nanti mengikuti dengan arahan dari petugas. Nanti petugas yang akan mengarahkan. Posisi sebelah kanan saya akan lebih dahulu maju ke depan yang akan diatur oleh petugas. Yang posisi kiri, tolong menunggu dengan hikmat dan berdoa. Selanjutnya, tata cara untuk pengukuhan janji legio. Setelah berada di depan veksilium, kita mendudukkan kepala, memegang veksilium dengan tangan kanan, tangan kiri, memegang dada masing-masing, terus membacakan dengan janji legio yang ada di sana. Selanjutnya setelah selesai, menundukkan kepala kembali dan kembali ke posisi masing-masing. Perwira komisium, perwira kuria yang sudah mengucap janji, tidak perlu mengucapkan lagi janji bersama presidium. Untuk saudara-saudariku yang mengikuti secara online, tolong memegang veksiliumnya dengan tangan kanan, dengan di atas sejajar dengan kepala, tangan kiri memegang dada. Demikian penyampaian, mohon selanjutnya dipersilakan kalau untuk ke WC, kami beri waktu sampai dengan pukul 10.30 sudah kembali ke tempat masing-masing. Sekarang 10.17, 10.30 sudah kembali ke tempat masing-masing, kita lanjutkan dengan misa kudus. Terima kasih. Saudariku Kris, ada Kris? Kris, dirigen. Oh, iya. Saudara Kris, di sini ada organ abenada. Saudara-saudariku, siapa yang break dulu ya, sampai 10 menit lagi. Jadi siapa, kan banyak ibu-ibu, kamar mandi sudah menunggu. Jadi tadi kan dapat kue, dapat minum, kalau mau dimakan silahkan. Ada yang bawa sendiri, boleh juga sebelum minum-minum lah. Makasih.
sana selesai satu baris, di bangku sebelahnya lagi selesai satu baris. Begitu semua sampai selesai baru kita maju. Sampai di bangku terakhir di sebelah kiri tuan rumah. Ya. Disilakan maju. Kalau tidak salah tadi dibilang dua-dua ya. Iya. Silakan kita persiapkan diri, jangan lagi ada yang keluar. Kita akan segera mulai. Yang tempat kosong ini bisa diisi, tolong diisiin. Kurang bagus kelihatan kalau tidak terisi. Silakan maju, silakan maju. Mohon perhatian lagi ya. Jadi pada saat ucap janji, semua presidium, semua perwira per presidium maju. Kalau ada 4 orang, 4 orang. Kalau ada 5 orang, 5 orang. Kalau ada 3 orang, 3 orang. Semuanya maju ke depan, hormat. Tetapi pegang veksiliumnya, ucap janjinya dua-dua, berdua-duaan, ya. Tapi kalau ada bertiga berarti 3 sekaligus. Kalau ada berlima dibagi, ada 3, ada 2, ya. Paham ya? Dimengerti ya, saudara-saudariku? Ya, terima kasih banyak. Kita akan segera mulai. Yang di depan itu diisi ya. Kita bangkit berdiri, kita akan segera mulai. Puji syukur nomor 572.
datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, bawatilah umatmu dalam cintamu mesra. Hati kami perui, jadikanlah bait-Mu. Guru bijaksan benar, ajar kami mendengar sabda hidup yang kekal. Jiwa kami jauhkan dari pedang jerat, agar kami bersesat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pastor Herman, Pastor Franz, Pastor Daniel, dan para legioner yang terkasih. Asies berarti bala tentara yang siap bertempur. Marilah pada kesempatan ini kita gunakan untuk menerima kekuatan dan berkat dari Tuhan melalui Bunda Maria sebagai bekal tugas dalam pertempuran rohani di masa sekarang dan masa mendatang. ASIS merupakan pertemuan tahunan sentral dari Legio Maria, sehingga perlu dihadiri setiap anggota. Namun karena keadaan pandemi ini, sebagian anggota harus mengikuti secara live streaming. Harapan kami semoga acara ini dapat kita pakai sebagai pembaharuan janji kesetiaan kita terhadap Ibu Maria, Panglima Legio kita. Agar pantas merayakan pesta ini, marilah kita sesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal yang menjelma, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penebus dunia, melalui malaikat Gabriel, Engkau minta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Buatlah hati kami pantas menerima Engkau. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, melalui Bunda Maria Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau.
kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang duduk di sisi Bapa, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah maha tinggi, ya Yesus Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah bersabda, maka jadilah putra-Mu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara wanita. Kami mengimani Dia sebagai penyelamat kami, sebagai sungguh Allah, sungguh manusia. Kami mohon dengan rendah hati semoga hidup kami ini selanjutnya ditandai oleh hidup ilahi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang
tidak ku tahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu ku bicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak ku diamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia telah hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, para legioner yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan adalah bacaan Injil pada Hari Raya Kabar Sukacita. Kalau kita baca bacaan Injil ini dan kita cermati lebih dalam, secara spontan kita mengatakan, bagi Bunda Maria, kabar dari malaikat Gabriel sesungguhnya bukanlah kabar gembira. Betul tidak? Sesungguhnya kabar ini adalah kabar yang membuat Maria terkejut, panik, dan mungkin gugup. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita perhatikan ketika Maria diberi salam oleh malaikat Gabriel, ia sudah mulai terkejut. Apa arti salam itu? Belum lagi ketika malaikat menyampaikan apa misinya datang menjumpai Maria, bahwa Maria akan mengandung. Tambah terkejut lagi, tambah kaget lagi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami. Ini kan membuat Maria makin panik, makin terkejut. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu punya putri, lalu datang bercerita kepada Bapak Ibu, "Mak atau Pak, saya sudah hamil, saya sudah mengandung." Lalu Bapak Ibu tidak kenal
Atau belum pernah ada laki-laki yang secara jantan datang mengatakan saya calon suami dari anak ibu, dan belum ada perkawinan, belum ada pernikahan di gereja. Panik nggak? Ya paniklah. Jadi sekali lagi sesungguhnya berita ini bukanlah berita yang menggembirakan bagi Bunda Maria. Bunda Maria harus menerima konsekuensi yang luar biasa. Relasinya dengan Yusuf sebagai tunangannya bisa rusak. Yusuf bisa mengatakan, Maria, ternyata kau sudah mengandung. Saya belum dekat-dekat dengan kau ini. Kita bertunangan. Kau sudah mengandung. Belum lagi resiko hukuman adat bahwa wanita hamil di luar nikah akan mendapat hukum tajam, dilempari batu sampai mati. Ini dua risiko yang harus diterima oleh Bunda Maria. Tetapi setelah malaikat Gabriel memberi penjelasan lebih lanjut bahwa semua itu permintaan dari Allah, semua itu adalah rancangan Allah, semua itu adalah kehendak Allah, maka Bunda Maria yang punya sifat pribadi yang sederhana menerima tawaran itu, dan dengan rendah hati ia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Pada saat itulah kabar yang mengejutkan menjadi kabar gembira. Kabar gembira bagi Allah dan kabar gembira, kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Kenapa saya katakan kabar gembira bagi Allah? Bahwa Allah pasti bergembira ketika umatnya mau menerima tawarannya, mau bekerja sama dengan Allah dalam karya yang sangat penting. Dan itu kabar sukacita bagi umat manusia, karena dengan menerima Yesus dalam rahimnya, itu berarti bahwa penyelamat dunia akan lahir, penyelamat dunia akan hadir bagi umat manusia. Bahwa Yesus yang lahir lewat rahim Maria akan datang membawa rahmat, kegembiraan, sukacita, dan penyelamatan bagi umat manusia. Itulah yang menggembirakan. Kabar itulah yang menggembirakan. Para legioner yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, khususnya sebagai legioner, ada banyak tawaran-tawaran kebaikan yang diberikan kepada kita. Melalui sabda Allah yang sering kali kita dengarkan, Allah mengajak kita untuk mau bekerja sama melakukan kehendaknya, untuk mau bekerja sama melakukan apa yang baik di dalam perjalanan hidup kita. Kita diberi kebebasan untuk mengatakan ya atau tidak. Tetapi Allah mengharapkan bahwa kita menerima tawaran yang baik itu untuk bekerja sama dengan Allah. Dan itu juga adalah kegembiraan bagi Allah bahwa Dia bergembira menyaksikan putra dan putrinya mau melakukan yang baik. Mau bekerja sama dengan Allah dalam meneruskan karya-karya kebaikannya dalam dunia ini. Hanya seringkali ketika kita diminta untuk ambil bagian dalam karya, seringkali kita menolak, banyak alasan-alasan. Kadang-kadang kita mengatakan, aduh, kenapa saya? Masih ada orang lain yang lebih mampu. Kadang-kadang juga biar disuruh pimpin doa makan, kenapa saya? Kasih mi pastor. Ya, masa biar doa makan pastor juga. Itu hal-hal kecil, tetapi masih banyak hal-hal lain yang lebih besar yang sering kali ditawarkan kepada kita untuk kita lakukan.
sebagai murid-murid Tuhan. Maukah kita sebagai legioner untuk selalu setia seperti Bunda Maria yang tadi kita renungkan dalam rekoleksi, untuk juga mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, jadilah padaku menurut kehendakmu. Kalau kita selalu memberi diri untuk mau bekerja sama dengan Allah dalam melaksanakan karya kebaikan, Tuhan pasti bergembira, dan juga banyak orang yang mengalami kegembiraan dan sukacita karena kemauan kita, karena kehendak kita yang kuat, karena kesetiaan kita melakukan karya-karya kebaikan di dalam hidup kita. Gereja bersukacita, keluarga bersukacita, orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita bersukacita, tetangga-tetangga kita juga dalam keluarga kita akan nampak kegembiraan, akan nampak sukacita ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan kebaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Marilah para legioner yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi perayaan Asies ini, agar dengan mengucapkan janji legio, kita makin diteguhkan untuk bersama-sama dengan Allah melalui kerasulan Legio Maria ini, untuk makin mengenal misteri Allah melalui Bunda Maria, makin mengenal misteri-misteri putranya Yesus Kristus bersama dengan Bunda Maria, dan kita makin digerakkan untuk setia melakukan karya-karya kebaikan, bekerja sama dengan Allah untuk membawa kabar sukacita kepada dunia tempat kita hidup dan berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, para legioner, setelah kita diteguhkan dan dikuatkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dan hidup dari Maria, yang menderita sengsara dan disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dan antara mati, yang naik ke surga disebelahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdiri untuk doa umat. Tuhan yang Maha Rahim, pada hari raya kabar sukacita, kami para legioner aktif maupun auxilier berkumpul untuk memperbarui janji pasrah kami kepada Bunda Maria, Bunda Putramu Yesus Kristus. Dengan menyadari akan kelemahan dan kerapuhan kami, perkenankan kami memanjatkan kehadirat-Mu permohonan-permohonan kami ini. Untuk setiap doa-doa kita menjawab, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi seluruh legioner, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami semua, sebagaimana Engkau dahulu telah mengutus Roh-Mu atas para rasul yang sedang tekun berdoa bersama Bunda Maria di Senakel. Semoga berkat daya Roh Kudus-Mu, kami para legioner mampu membawa kabar sukacita kepada semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi seluruh gereja, semoga Bapa membimbing gereja agar tidak gentar melanjutkan perutusannya, membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi para pemimpin dunia, semoga Bapa membantu para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi semua keluarga, semoga Bapa membimbing keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi kita semua, semoga Bapa menuntun kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi legioner yang telah meninggal, semoga Bapa menunjukkan belas kasih-Nya yang tak terbatas untuk semua anggota legio kami, baik yang aktif maupun auxilier yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Semoga berkat kerahiman Tuhan, mereka diperkenankan berbahagia di surga untuk mendoakan kami yang masih menjalani kehidupan ziarah ini. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Marilah kita hening sejenak untuk mendoakan kepentingan Dewan dan Presidium kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah sepanjang hidup kami. Ya Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-cita akan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia, Engkaulah pembawa sukacita ke dunia dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.
Lagu persembahan nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada Santa Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung Putra Tunggal-Mu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serapim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Karena Kristus. Anak domba Allah, Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang ke depan saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Lagu Komuni 423, Puji Syukur. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku.
Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan. Anaknya akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, teguhkanlah di dalam diri kami iman kepercayaan yang kami akui dengan bangga bahwa putramu yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga berkat daya kebangkitan putramu itu, kami akhirnya memperoleh kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Sebab dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan beberapa penyampaian. Pertama-tama kami atas nama seluruh legioner Sekeuskupan Agung Makassar menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pastor Pemimpin Rohani Komisium Maria Ratu Rosari Makassar, Pastor Samuel Sirampun, PR, yang sudah memimpin kita di dalam rekoleksi sampai pada perayaan Ekaristi Asyes ini. Juga terima kasih kepada Pastor Pemimpin Rohani Kuria Maria Pencinta Damai, Kuria Maria Tahta Kebijaksanaan, dan juga Pemimpin Rohani Junior dari Telok yang sudah bersama-sama memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari para pastor atas kami para legioner yang saat ini telah selesai melaksanakan Asyes. Kami sangat bersyukur, berterima kasih bahwa meskipun di masa pandemi Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melaksanakan Asyes, meskipun dengan cara atau dengan sangat terbatas yang bisa hadir, hanya perwira-perwira kuria, perwira komisium, dan perwira presidium. Sementara anggota yang lain, saya yakin bahwa mereka pun sesungguhnya sangat rindu untuk mengikuti Asyes ini secara langsung. Namun apa daya, keadaan belum memungkinkan kita untuk berkumpul bersama dalam jumlah yang banyak. Kita berdoa, berharap bahwa Bunda Maria melalui doanya akan memberi kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam Asyes tahun depan. Semoga kita semuanya sudah bisa berkumpul bersama-sama seperti dahulu lagi. Amin. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, setelah selesai misa, selesailah seluruh rangkaian acara Asyes kita, mulai dari rekoleksi, kemudian kita berdoa tesera bersama, dan perayaan Ekaristi Asyes pada siang hari ini. Pasti semuanya sudah lapar dan sudah punya konsumsinya masing-masing. Boleh nanti kalau mau santap siang bersama boleh di ruangan di aula situ ya, di tempat yang terbuka seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada para pastor yang sangat kami hormati dan kasihi, dan juga terima kasih kepada saudara-saudariku yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Ave Maria. Para pastor,
para legioner yang terkasih, propisiat untuk kita semua yang hari ini sudah memperbaharui janji legio kita. Apa yang kita ucapkan di Vexillum tadi adalah sungguh-sungguh penyerahan yang total. Kalau kita dalami kata-kata ini, aku adalah milikmu, ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Tadi saya bergurau di sakristi sama Pastor Herman, saya bilang kalau kita selesai mengatakan ini, dalam hati kita tinggal mengatakan, Bunda Maria ambek muami. Iya toh, karena segala milikku adalah kepunyaan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Tinggal mengatakan kepada Bunda Maria ambek muami Bunda. Sebuah penyerahan yang total, dan bukan hanya sebagai sebuah kata-kata, tapi sungguh sebuah penyerahan yang luar biasa ini. Maka sungguh harus dihayati, bukan hanya sekedar diucapkan. Maka marilah para pastor, para legioner, dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, mari kita hayati kata-kata ini dalam segala perjuangan kita bersama dengan Bunda Maria. Sekali lagi propisiat untuk ucapan janji kita, dan mari kita mohon berkat Tuhan agar apa yang telah kita ucapkan ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur. Lagu penutup himne Legio Maria. Salam Bunda Tuhanku, salam Bunda Legioner, kami datang padamu, hatur puji dan syukur, terpujilah kau Bunda di
Kita akan foto bersama. Kami undang kembali para pastor. Para pastor saja dulu bersama dengan perwira komisium